Perang senyap untuk warisan kerajaan, uang tersembunyi, surat wasiat tertutup, dan pertempuran yang mengancam masa depan monarki Inggris. Dalam monarki Inggris, ada aturan tak tertulis yang mendefinisikan segalanya. Hanya boleh ada satu penguasa pada satu waktu. Tidak dua, tidak setengah mahkota, tidak ruang bersama. Pepatah yang tampaknya sederhana ini adalah apa yang saat ini menyebabkan salah satu konflik terdalam dan paling rumit dalam sejarah terkini Wangsa Windsor. Karena ketika kekuasaan, uang, dan loyalitas keluarga berbenturan, bahkan dinding istana Buckingham pun tidak dapat menahan ketegangan. Semuanya berubah. Di dalam istana, argumen serius, pahit, dan penuh tuduhan sedang berlangsung, argumen yang dapat mengubah arah monarki selamanya. Di jantung konflik ini adalah Raja Charles III yang dilemahkan oleh penyakit, ditekan oleh anggota keluarga paling senior, dan menghadapi pengungkapan tak terduga tentang warisan yang ditinggalkan oleh ibunya, Ratu Elizabeth II. Pengungkapan yang, menurut sumber yang dekat dengannya, secara khusus melindungi kekayaan Pangeran Harry. Pertanyaan yang menggema di koridor kekuasaan sangat meresahkan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika raja menemukan klausul tersembunyi dalam surat wasiat ibunya yang melindungi uang putra bungsunya? Dan mengapa beberapa anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi menekan raja yang sedang sakit untuk mengubah rencananya dan secara definitif mengecualikan Harry? Sang Duke of Sussex sendiri telah mengatakannya dengan terus terang, dengan ketegasan yang jarang terlihat dalam keluarga kerajaan. Tidak ada gunanya terus berjuang. Hidup itu berharga. Saya tidak tahu berapa lama lagi ayah saya akan hidup. Dia tidak berbicara kepada saya karena masalah keamanan. Kata-kata ini mengungkapkan bukan hanya keretakan institusional, tetapi juga drama kemanusiaan yang mendalam, di mana ikatan darah tidak lagi menjamin perlindungan atau kasih sayang. Jauh sebelum Harry bertemu Meghan Markle atau bahkan membayangkan meninggalkan kehidupan kerajaan, nenek buyutnya, Ibu Suri, membuat keputusan luar biasa untuk melindunginya. Seorang wanita yang berumur panjang dan cerdas, yang hidup hingga usia 101 tahun dan meninggal pada Maret 2002, ia memahami lebih baik daripada siapapun realitas keras menjadi orang kedua dalam komando. Sang pewaris akan selalu memiliki kekuasaan, harta, dan sumber daya yang tak terbatas, sedangkan yang bukan pewaris tidak akan memilikinya. Itulah mengapa pada tahun 1994, ia mendirikan sebuah perwalian yang bijaksana namun kuat. Dari kekayaannya yang diperkirakan mencapai 70 juta pound sterling, sekitar 23 juta dialokasikan ke rekening khusus untuk cicit-cicitnya. Menurut laporan yang diterbitkan oleh media seperti The Guardian dan BBC, rencana tersebut dirancang untuk mencairkan uang pada dua momen penting pada usia 21 dan 40 tahun. Pada tahap pertama, William dan Harry masing-masing menerima sekitar 6 juta pound sterling. Pada tahap kedua, 8 juta pound sterling lainnya dibagi di antara mereka. Namun, detail yang krusial dan mengejutkan adalah bahwa struktur tersebut sengaja menguntungkan Harry, bukan karena favoritisme, tetapi untuk keadilan finansial. Biografer kerajaan Christopher Anderson menjelaskan bahwa Ibu Suri sepenuhnya menyadari bahwa William akan mewarisi Kadipaten Cornwall, sebuah wilayah pribadi yang sekarang bernilai lebih dari 1 miliar dolar, yang mampu menghasilkan lebih dari 30 juta dolar setiap tahunnya. Harry, di sisi lain, tidak akan pernah menerima sepeser pun dari kadipaten tersebut, Yera. Oleh karena itu, nenek buyutnya menjaminnya bantalan keuangan yang tak tergoyahkan, kebal terhadap perselisihan keluarga atau perubahan politik. Ketika Harry berusia 40 tahun pada September 2024, ia akan menerima sekitar 8,5 juta dari dana perwalian tersebut. Perlindungan yang vital, ya, tetapi juga sumber kebencian di antara anggota aktif keluarga kerajaan yang menganggap tidak adil bahwa seseorang yang meninggalkan tugasnya harus tetap mempertahankan dukungan keuangan seperti itu.
Pilar besar lainnya yang mendukung kemandirian finansial Harry adalah ibunya. Ketika Putri Diana meninggal secara tragis di Paris pada Agustus 1997, ia meninggalkan dua putra yang hancur dan warisan senilai sekitar 21 juta. Setelah pajak, angka tersebut berkurang menjadi 17 juta, tetapi cara pengelolaan uang tersebut sangat penting. Diana telah menetapkan bahwa putra-putranya akan menerima warisan mereka pada usia 25 tahun, tetapi para pelaksana wasiat berhasil menunda pembayaran penuh hingga mereka berusia 30 tahun, sehingga pembayaran bunga dimulai pada usia 25 tahun. Pada akhirnya, masing-masing menerima sekitar 10 juta, di samping barang-barang yang memiliki nilai sentimental tak terhitung, seperti koleksi perhiasannya. Salah satu tindakan paling simbolis terjadi ketika Harry, setelah kematian ibunya, memutuskan untuk menyimpan cincin pertunangan safir dan berlian yang terkenal itu. Namun, ketika William memutuskan untuk melamar Kate Middleton, Harry memberikannya kepadanya. Ia sangat yakin bahwa cincin itu seharusnya menjadi milik calon ratu. Uang warisan ibu itu menjadi sangat penting pada tahun 2020 ketika Harry dan Meghan memutuskan untuk mundur sebagai anggota keluarga kerajaan yang aktif. Charles, yang saat itu masih Pangeran Wales, menghentikan dukungan finansial. Dalam wawancara bersejarahnya dengan Oprah Winfrey, Harry mengaku bahwa tanpa warisan ibunya, mereka tidak akan mampu pindah ke California atau memulai kehidupan baru. Diana, sekali lagi, telah berpikir jauh ke depan. Ia memberi putra bungsunya kebebasan untuk memilih. Ketika Ratu Elizabeth II meninggal di Balmoral pada September 2022, pada usia 96 tahun, ia meninggalkan surat wasiat yang segera disegel dan akan tetap tersembunyi setidaknya selama 90 tahun. Praktik ini, yang berlaku sejak awal abad ke-20, bertujuan untuk menghindari perselisihan publik dan melindungi privasi keuangan keluarga kerajaan. Namun, keheningan tersebut memicu spekulasi. Diketahui bahwa sebagian besar aset pribadinya diwariskan kepada Charles III, mengikuti tradisi memusatkan kekayaan pada penguasa. Namun, para ahli percaya bahwa Elizabeth II mungkin telah memberikan hadiah khusus kepada anggota keluarga tertentu. Kekayaan pribadinya meliputi perhiasan senilai sekitar 110 juta, kastil pribadi seperti Balmoral dan Sandringham, investasi, karya seni, dan kuda pacu. Yang tidak dimilikinya secara pribadi adalah Istana Buckingham, Kastil Windsor, Permata Mahkota, dan Crown Estate, yang bernilai sekitar 19 miliar. Aset yang menjadi milik lembaga kerajaan dan secara otomatis beralih kepada raja yang berkuasa. Kadipaten Cornwall adalah salah satu pilar ekonomi terkuat monarki. Wilayah luas ini mencakup sekitar 130.000 hektar tanah yang tersebar di Inggris dan Wales, selain properti, investasi, dan aset yang menghasilkan pendapatan tahunan jutaan dolar. Aturannya jelas, siapapun yang memegang gelar Pangeran Wales secara otomatis mengelola kadipaten ini. Dengan demikian, ketika Charles menjadi raja, William segera mewarisi gelar dan kendali absolut atas Kadipaten Cornwall. Selama tahun pertamanya sebagai kepala kadipaten antara tahun 2023 dan 2024, William memperoleh pendapatan yang luar biasa. Kekayaan ini tidak hanya menjamin standar hidupnya jauh di atas rata-rata warga negara, tetapi juga memungkinkannya untuk menjalankan tugas kerajaan dan pekerjaan filantropisnya tanpa bergantung pada subsidi negara atau alokasi langsung dari pemerintah. Secara praktis, William menikmati kemandirian finansial sepenuhnya, yang memperkuat posisinya sebagai pewaris tahta yang tak terbantahkan dan sebagai tokoh sentral dalam stabilitas institusional. Situasi Harry sangat berbeda. Tidak seperti kakak laki-lakinya, Duke of Sussex tidak menerima dan tidak akan pernah menerima sepeser pun dari Kadipaten Cornwall. Saat masih menjadi anggota aktif keluarga kerajaan, sebelum tahun 2020, Harry menerima tunjangan tahunan dari ayahnya antara 4 dan 5 juta dolar yang dimaksudkan untuk menutupi biaya representasi, keamanan, dan keluarga. Namun,
Semuanya berubah ketika dia dan Meghan Markle memutuskan untuk mundur dan melepaskan peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Setelah keputusan itu, Charles segera menghentikan dukungan finansial kepada putra bungsunya. Sejak saat itu, Harry harus bergantung terutama pada warisan yang diterimanya dari ibunya, Putri Diana, serta pendapatan yang dihasilkan dari kesepakatan komersial, kontrak penerbitan, dan produksi audiovisual. Meskipun sumber-sumber ini telah memberinya stabilitas keuangan, perbedaan dengan kekayaan besar yang terkait dengan William sangat besar dan telah memicu perasaan frustrasi, kebencian, dan, menurut sumber-sumber yang dekat dengan mereka, kecemburuan timbal balik. Kontras ini secara brutal menggambarkan salah satu kebenaran yang paling tidak nyaman dari monarki Inggris. Posisi dalam garis suksesi tidak hanya menentukan takdir institusional seseorang, tetapi juga kekayaan seumur hidup mereka. Berada di urutan pertama, seperti William, berarti akses ke sumber daya yang hampir tak terbatas. Berada di urutan yang lebih rendah, seperti Harry, berarti bergantung pada keputusan keluarga dan sistem yang menghargai kepatuhan dan menghukum perbedaan pendapat. Jauh dari sekadar menikmati keuntungan finansialnya, William dilaporkan mengambil sikap yang jauh lebih keras terhadap saudaranya setelah kepergiannya dari keluarga kerajaan. Berbagai sumber menunjukkan bahwa pewaris tahta percaya Harry harus membayar harga yang lebih tinggi karena meninggalkan institusi dan, di atas segalanya, karena secara terbuka mengkritiknya. Dalam konteks ini, sosok Ratu Camilla dan dugaan pengaruhnya terhadap wasiat Charles de Ketia menjadi sangat menonjol. Diagnosis kanker raja yang ditemukan pada awal tahun 2024 selama pemeriksaan rutin untuk masalah prostat diyakini telah memperparah ketegangan ini. Pada saat kerentanan fisik dan emosional, Camilla dilaporkan telah memperkuat posisinya sebagai suara yang menentukan dalam keputusan pribadi raja. Menurut berbagai bocoran yang dilaporkan oleh media internasional, Ratu diduga mendorong untuk secara signifikan mengurangi atau bahkan menghilangkan bagian warisan Harry. Sebaliknya, Camilla dikatakan lebih menyukai redistribusi harta warisan untuk anggota keluarga kerajaan yang aktif dan, menurut beberapa laporan, bahkan putranya sendiri, Tom Parker Bowles. Seiring memburuknya kesehatan raja, ketergantungan emosionalnya pada Camilla dilaporkan meningkat, memperkuat pengaruhnya. Ia menampilkan dirinya sebagai penjaga masa depan monarki, yakin bahwa hanya mahkota yang bersatu dan disiplin yang dapat bertahan dalam konteks pengawasan publik yang meningkat. Gesekan antara Camilla dan Harry bukanlah hal baru dan tidak semata-mata terkait dengan Meghan Markle. Mereka kembali ke tahun-tahun penuh gejolak ketika hubungan antara Charles dan Camilla menyebabkan rasa sakit yang mendalam bagi Diana, ibu dari William dan Harry. Kedua bersaudara itu tumbuh dengan perasaan tidak percaya terhadap wanita yang, bagi mereka, melambangkan luka terbuka dalam sejarah keluarga mereka. Dalam bukunya, Spare, Harry secara eksplisit menyatakan penolakannya terhadap ibu tirinya. Ia mengungkapkan bahwa baik dia maupun William meminta ayah mereka untuk tidak menikahi Camilla karena takut pernikahan tersebut akan semakin merusak kenangan akan ibu mereka. Pengakuan ini hanya memperburuk keretakan di antara mereka. Yang membuat situasi saat ini sangat rumit adalah Camilla tidak hanya memiliki pengaruh di mata raja, tetapi ia juga dilaporkan berhasil menyelaraskan dirinya secara strategis dengan William dalam masalah warisan Harry. Bersama-sama, mereka akan membentuk front persatuan yang sulit diabaikan. Sebuah sumber yang dikutip oleh majalah In Touch pada Februari 2024 mengklaim bahwa Charles secara hukum tidak berkewajiban untuk meninggalkan apapun kepada putra bungsunya dan bahwa baik Camilla maupun William mendorongnya untuk tidak melakukannya. Menurut pandangan mereka, pasangan Sussex dianggap sebagai oportunis yang mencari ketenaran dan keuntungan finansial sambil menyerang institusi yang telah memberi mereka prestis. Sementara itu, William dilaporkan telah meluncurkan kampanyenya sendiri untuk memastikan Harry tidak menerima keuntungan finansial tambahan. Sumber yang dekat dengan Pangeran Wales mengatakan dia marah dengan gagasan bahwa saudaranya mewarisi jutaan dolar sementara tinggal di California dan terus mengkritik monarki.
Bagi William, ini merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai inti kerajaan dan ancaman langsung terhadap kredibilitasnya. Hubungan antara kedua bersaudara tampaknya telah mencapai titik kritis. Dalam Spare, Harry menceritakan sebuah insiden pada tahun 2019 di mana William diduga melakukan kekerasan fisik terhadapnya selama pertengkaran tentang Meghan, mencekiknya dan menjatuhkannya ke tanah. Meskipun William tidak pernah secara publik menanggapi tuduhan ini, orang dalam mengatakan dia merasa sangat dikhianati oleh terungkapnya konflik pribadi tersebut. Elemen lain yang membuat William marah adalah narasi publik Harry tentang kesulitan keuangannya. Dari sudut pandangnya, sungguh munafik bagi saudaranya untuk menggambarkan dirinya sebagai miskin, padahal ia mewarisi sejumlah besar uang dari Diana dan Ibu Suri. William percaya citra ini mendistorsi realitas dan merusak reputasi keluarga. Kontroversi semakin intensif ketika Harry dalam sebuah wawancara BBC mengisyaratkan bahwa ia tidak tahu berapa lama lagi ayahnya akan hidup. Dalam konteks diskusi tentang keamanannya, bagi banyak orang komentar ini melanggar batas etika karena kesehatan raja adalah masalah yang sangat sensitif. Sumber yang dikutip oleh Brigada News Filipina pada Januari 2025 menyatakan bahwa William secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap bantuan keuangan apapun kepada Harry karena yakin bahwa hal itu melemahkan institusi kerajaan. Diagnosis kanker Charles III telah mengubah segalanya. Secara resmi diumumkan oleh Istana Buckingham pada Februari 2004, Raja yang kini berusia 76 tahun itu tidak hanya menghadapi tantangan pengobatan, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menata kembali warisannya. Meskipun jenis kanker yang tepat belum diungkapkan, diketahui bahwa ia telah menjalani sesi radioterapi mingguan. Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Desember 2025, Charles menyatakan bahwa berkat diagnosis dini dan disiplin medis, pengobatannya dapat dipersingkat di tahun baru dan menggambarkannya sebagai berkah pribadi. Ketika diagnosis kanker Raja Charles III diumumkan kepada publik, dunia tidak hanya memperhatikan kesehatan raja tetapi juga dengan minat yang semakin besar pada keretakan mendalam yang terjadi di keluarga kerajaan Inggris. Penyakit itu, jauh dari menjadi titik persatuan, malah mengungkap secara lebih rinci konflik yang telah berkembang secara diam-diam selama bertahun-tahun. Hubungan yang retak antara ayah dan anak, antara raja dan pangeran, antara Charles III dan Pangeran Harry. Begitu berita tentang penyakit itu tersebar, Harry segera melakukan perjalanan dari California ke London untuk menemui ayahnya. Banyak yang menafsirkan isyarat itu sebagai upaya tulus untuk rekonsiliasi di masa kritis. Namun, pertemuan itu singkat dan dingin, berlangsung kurang dari 1 jam untuk hubungan yang syarat dengan sejarah, tuduhan, dan luka yang masih terbuka. Waktu itu terasa tidak cukup, hampir simbolis. Beberapa bulan kemudian, ketika Harry kembali ke Inggris, Charles III memilih untuk tidak menerimanya dengan alasan bentrok jadwal. Bagi publik dan banyak analis kerajaan, ini bukan sekadar kebetulan logistik, tetapi pesan yang jelas tentang menjauhkan diri secara sengaja. Episode ini menegaskan apa yang sudah jelas, hubungan antara Charles dan Harry berada pada salah satu titik terendahnya. Penyakit raja bukannya melunakkan sikap, malah memperintensifkan keputusan yang sampai baru-baru ini tampak dapat ditunda. Pada Mei 2025, sebuah sumber yang dikutip oleh News Nation mengkonfirmasi bahwa Charles III memang mengidap kanker dan, terlebih lagi, ia telah menolak kemoterapi tradisional, memilih perawatan yang kurang invasif. Pilihan medis yang sangat pribadi ini juga memiliki dampak politik dan keluarga. Hal itu telah mempercepat refleksi tentang warisannya, hartanya, dan masa depan monarki. Sementara raja bergulat dengan kematiannya sendiri, pengungkapan yang meresahkan mulai muncul dari aula istana Buckingham. Beberapa orang dalam berpendapat bahwa Ratu Elizabeth II, yang selalu pragmatis dan berpandangan jauh, mungkin telah mengantisipasi konflik ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi cucu bungsunya.
Meskipun surat wasiat Ratu Elizabeth Negwalala tetap dirahasiakan, sesuai tradisi, para pengamat kerajaan telah berspekulasi selama bertahun-tahun bahwa penguasa memasukkan klausul khusus yang dirancang untuk mencegah Harry sepenuhnya kehilangan hak warisnya. Ratu Elizabeth Negya adalah saksi langsung masa kecil William dan Harry, yang ditandai dengan perceraian traumatis Charles dan Diana, dan kemudian dengan kematian tragis Putri Wales. Pengalaman-pengalaman itu sangat membentuk kepekaan Ratu terhadap cucu-cucunya. Sumber-sumber yang dekat dengannya menggambarkannya sebagai seorang wanita yang sangat berkomitmen pada kesetaraan dan menyadari kerentanan yang melekat pada peran cadangan. Pangeran yang tidak akan mewarisi mahkota tetapi memikul beban hidup yang ditentukan oleh status tersebut. Para ahli hukum yang mengkhususkan diri dalam harta warisan orang-orang yang sangat kaya berpendapat bahwa sangat mungkin Ratu Elizabeth Nabila telah menetapkan perwalian, aturan keuangan, atau struktur perlindungan untuk menjamin kesejahteraan Harry dan anak-anaknya, terlepas dari keputusan yang dibuat oleh Raja Charles III. Mekanisme semacam ini umum terjadi di keluarga yang sangat kaya justru karena melindungi para penerima manfaat dari perubahan di masa depan, konflik keluarga, atau keputusan impulsif oleh ahli waris langsung. Seandainya perlindungan ini ada, fungsinya akan serupa dengan perwalian yang didirikan oleh Ibu Suri. Dana dilepaskan setelah mencapai usia atau tonggak kehidupan tertentu, sepenuhnya terpisah dari wasiat raja yang berkuasa. Dengan kata lain, bahkan jika Charles III memutuskan untuk meminimalkan warisan Harry, dana ini akan terus didistribusikan terlepas dari keinginannya. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan Ratu Elizabeth II meninggalkan instruksi yang tepat mengenai distribusi barang-barang pribadi yang bernilai simbolis tinggi, perhiasan, karya seni, artefak sejarah, yang menetapkan bahwa barang-barang tersebut tidak boleh dijual, tetapi harus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga melestarikan warisan emosional keluarga. Namun, bahkan pandangan jauh Ratu pun tidak dapat mencegah salah satu kejadian paling mengejutkan dalam kisah ini. Kemunculan tak terduga Tom Parker Bowles, putra Camilla, sebagai calon penerima sebagian besar kekayaan kerajaan. Tom, seorang kritikus makanan dan penulis, selalu menjaga profil rendah, menjauhi skandal dan kontroversi, bahkan selama tahun-tahun paling bergejolak dalam hubungan ibunya dengan Charles. Justru kebijaksanaan inilah yang tampaknya menjadi kekuatan terbesarnya. Menurut beberapa laporan, Camilla telah aktif berupaya memastikan bahwa putranya menerima sebagian besar warisan yang, dalam keadaan lain, mungkin akan jatuh ke tangan Harry. Alasan yang diberikan untuk membenarkan langkah ini ada beberapa. Tom telah menunjukkan tanggung jawab, loyalitas, dan rasa hormat yang mutlak terhadap institusi. Ia telah sepenuh hati mendukung hubungan ibunya dengan Charles, dan dimasukkannya dia dalam warisan akan memungkinkan sebagian kekayaan kerajaan untuk menguntungkan anak-anak dan cucu Camilla juga, bukan hanya keluarga Windsor. Namun, kemungkinan ini telah menimbulkan gelombang kemarahan. Beberapa bocoran menunjukkan rencana yang sangat kontroversial. Harry hanya akan menerima jumlah minimum yang secara hukum berhak ia terima, sementara sisa dana akan diberikan terlebih dahulu kepada Camilla dan, setelah kematiannya, kepada Tom. Jika diterapkan, skema ini akan mengalihkan sumber daya historis dari garis keturunan Windsor ke keluarga Parker Bowles, sebuah langkah yang dianggap tidak dapat diterima oleh banyak orang. Dikatakan juga bahwa Pangeran William akan menyambut alternatif ini. Dari sudut pandangnya, Tom mewakili kesetiaan dan kebijaksanaan yang dianggapnya penting untuk kelangsungan monarki, kualitas yang menurutnya telah dikhianati Harry melalui wawancara, buku, dan pertempuran hukumnya melawan institusi tersebut. Charles III yang terjebak di tengah badai ini sangat terpecah belah. Mereka yang mengenalnya mengatakan bahwa ia mengalami konflik batin yang memilukan. Ia terluka oleh kritik publik Harry, tetapi ia tetap ayahnya dan terus mencintainya. Setiap keputusan yang dibuatnya akan berdampak jangka panjang, tidak hanya pada keluarganya tetapi juga pada persepsi publik tentang pemerintahannya.
Pada akhirnya, ini bukan hanya perdebatan tentang uang. Ini adalah masalah prinsip, identitas, dan warisan. Charles harus memutuskan apakah akan bertindak sebagai seorang ayah yang melindungi putra dan cucunya, atau sebagai seorang raja yang memprioritaskan kesetiaan institusional daripada ikatan darah. Menghukum Harry dapat membuatnya menjadi korban di mata publik. Memberinya penghargaan dapat merusak narasi tentang kewajiban dan pengorbanan yang menopang monarki. Laporan dari majalah People pada Juni 2025 menunjukkan bahwa, terlepas dari segalanya, Charles masih menyimpan keinginan untuk berdamai dengan putranya. Namun, sumber yang sama mengakui bahwa rekonsiliasi tersebut tampaknya semakin tidak mungkin selama proses hukum dan kritik publik terus berlanjut. Waktu yang diperparah oleh penyakit raja bekerja melawan mereka, yaitu menumpuk seperti potongan-potongan teka-teki emosional yang kini tampak mustahil untuk disatukan. Setiap keputusan, setiap isyarat, dan setiap kata yang tak terucapkan berkontribusi pada dinamika keluarga yang semakin tegang. Apa yang dalam konteks lain dapat diselesaikan dengan dialog dan waktu, akhirnya menjadi keretakan yang dalam, dipicu oleh kebanggaan, rasa sakit, dan rasa pengkhianatan timbal balik. Situasi saat ini sangat sulit karena terjadi pada saat yang sangat rapuh. Di satu sisi, seorang ayah yang sakit parah, yang memikul di pundaknya bukan hanya beban mahkota, tetapi juga beban keluarga yang terpecah. Di sisi lain, seorang putra yang merasa bahwa menjaga jarak adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan, jika menjaga jarak berarti melepaskan kemungkinan rekonsiliasi, keduanya tampak terjebak dalam lingkaran setan. Terlalu bangga untuk mengambil langkah pertama, terlalu terluka untuk percaya bahwa isyarat tersebut tidak akan sia-sia. Drama keluarga ini melampaui ranah pribadi dan menjadi masalah negara, karena setiap keputusan Raja Charles III diamati dan dinilai melalui lensa kewajiban institusional. Salah satu isu paling pelik adalah pewarisan dan perlindungan warisan yang diimpikan Diana, Putri Wales, dan Ratu Elizabeth Diana untuk Harry. Haruskah sang ratu menghormati niat tersebut dan memastikan bahwa putra bungsunya menerima apa yang menjadi haknya, meskipun ia menjauhkan diri dari keluarga dan tugas-tugas kerajaan? Atau haruskah ia memprioritaskan anggota keluarga kerajaan yang aktif, mereka yang tidak pernah meninggalkan tanggung jawab mereka dan terus menjunjung tinggi citra dan fungsi monarki? Jawabannya tidak sederhana. Melindungi Harry dapat diartikan sebagai tindakan keadilan dan kasih sayang seorang ayah, upaya terakhir untuk mempertahankan jembatan, meskipun simbolis. Namun, ada juga risiko bahwa keputusan ini dapat dilihat sebagai penolakan terhadap mereka yang tetap setia kepada lembaga tersebut selama masa-masa sulitnya. Di sisi lain, memprioritaskan anggota keluarga kerajaan yang aktif akan memperkuat gagasan bahwa tugas lebih diutamakan daripada ikatan darah. Tetapi hal itu dapat secara definitif mengucilkan Harry dan memperdalam luka yang tampaknya sudah tidak dapat disembuhkan. Yang benar-benar tragis adalah perasaan bahwa semua ini sebenarnya dapat dihindari. Isyarat-isyarat kecil yang tak pernah terwujud, percakapan yang ditunda terlalu lama, dan keputusan yang dibuat karena kekakuan emosional sudah cukup. Kini, waktu semakin menipis, dan penyakit raja menambah lapisan urgensi dan melankolis pada kisah ini. Keluarga kerajaan Inggris dengan demikian menghadapi salah satu dilema paling manusiawi. Memilih antara kewajiban dan kasih sayang, antara tradisi dan rekonsiliasi. Hasilnya masih belum pasti, tetapi dampak emosionalnya sudah tak terhitung. Kini, pertanyaannya ada pada publik. Haruskah Raja Charles III melindungi warisan Harry seperti yang diinginkan ibu dan neneknya? Atau haruskah ia memprioritaskan mereka yang tidak pernah meninggalkan kewajiban mereka kepada kerajaan? Perdebatan masih terbuka dan opini seperti biasa terbagi.